Ya, kita lanjutkan untuk pertemuan depan sekali lagi. Insya Allah tidak sampai terlalu lama karena ini aja satu topik. Ya, kita mulai model bahasa pada video ke-9 untuk data 1 miliar data. Apakah semakin banyak data semakin lama dalam proses melatih data itu ya? Ya, saya kira ya pada prinsipnya saya kira seperti itu ya, semakin banyak datanya ya semakin ini ya, semakin lama ya, secara umum saya kira seperti itu ya, semakin banyak pekerjaan ya semakin lama pekerjaannya itu kan ya. Pada prinsipnya seperti itu. Tapi kalau misalkan dari komentar saya mungkin ada yang mau dikomentari lagi, baik yang menanyakan mungkin ada informasi lain atau kurang sependapat atau bagaimana atau melengkapi, silakan. Kita lanjutkan dulu ya. Cara menghitung sentence probability estimate pada Berkeley Restaurant Project. Cara menghitung ya, mungkin menghitung probability ya. Probability itu pada prinsipnya di situ nanti bisa dicek lagi di video. Itu dari jumlah, intinya dari jumlahnya di data training. Data training itu maksudnya pendekatan itu maksudnya dengan data training itu adalah pendekatan. Kadang dengan dicapingin itu probabilitas capping, itu atau head, istilahnya head copy ya, itu adalah pendekatan dengan data training, yaitu dengan count ya, jumlahnya, biasanya jumlah ya, jadi jumlah banding jumlah ya, jadi probabilitas, pendekatan ke probabilitas seperti itu. Saya kira sudah cukup detail contohnya ya, mungkin saya mohon maaf karena waktu terbatas, dan saya kira di situ sudah cukup jelas sebenarnya menurut saya ya. Tapi intinya adalah menggunakan count, menggunakan jumlah. Ya, mungkin kalau akan mau ada yang komentar silakan ya. Kemudian cara mengetahui akurasi dari model. Ya, sekali lagi istilah-istilah seperti ini ya, atau istilah akurasi ya. Akurasi ini menurut saya adalah mungkin yang dimaksud di sini adalah kira akurasi ini ya, bahasa umum, bahasa atau mungkin istilahnya dalam tanda petik bahasa awam ya. Mungkin yang lebih tepatnya lagi efektivitas ya sebenarnya. Seberapa efektivitas di sini? Efektivitas dari model bahasa Ngram. Nah, ini efektivitas itu secara umum termasuk Ngram. Ya, Ngram itu biasanya ini apa? Ngram itu biasanya tidak digunakan langsung oleh manusia ya. Ya, model bahasa Ngram itu tidak digunakan langsung oleh manusia. Artinya seperti tadi saya sampaikan ya, usernya itu mungkin biasanya adalah aplikasi lain. Ya, jadi aplikasi lain Ngram itu. Aplikasi lain itu seperti misalkan ada machine translation, jadi model bahasa. Model bahasa. Ya. Model bahasa itu apa? Intinya model bahasa itu adalah bagaimana untuk mendapatkan atau mungkin yang agak spesifik ya. Ini adalah kata berikutnya. Ya. Saya mungkin yang kalau pilihan ganda. Saya makan nasi, pilihannya Padang, nasi gurih, kemudian nasi Bandung, satu lagi mungkin nasi apa ya, keras misalkan. Ya, nasi Padang, nasi gurih, nasi Bandung, nasi keras. Saya makan nasi titik-titik. Ya, silakan. Mungkin ada yang komentar
Ini kalau pilihan ganda yang paling bagus atau paling natural, bagus itu maksudnya natural di kita, di masyarakat kita orang Indonesia, itu yang mana? Sering kita jumpai. Silakan volunteer, silakan. Silakan. Mungkin Padang, Pak. Oke, ya, makasih ya. Maaf siapa Adi, ya? Pak. Adi. Ya. Bentar saya search. Dia Anda Rahim? Bukan. Adi Rahmatullah. Oke. Adi Rahmatullah kok nggak ada di saya ya? ADY. ADY, Pak. Ya. Oh, kok nggak ada ya? Di Iglesias ada namanya? Ada, Pak. Ada ya. Maaf siapa namanya? Rahmatullah. Ya, Adi Rahmatullah. NIM-nya berapa? Ininya ada 4 terakhir. 4059, Pak. 4059. Oh iya ya, ADHI. Oh ya, oke. Ini namanya segitu ya. Oke. Ya. Menurut Adi ini nasi Padang. Kalau misalnya ada orang jawab atau saya jawab nasi gurih ini masuk akal nggak? Saya makan nasi gurih ini, kalau misalkan ada satu lagi ya yang misalkan nggak masuk akal ya, atau mungkin sangat jarang sekarang nggak ada, atau mungkin kalau nanti lagi mungkin ada, atau dulu juga ada ya. Misalkan nasi beling misalkan gitu, misalkan ya. Nasi beling misalkan itu, atau nasi mungkin yang lebih ini lagi. Seperti itu ya, misalkan nasi beling itu orang masih mungkin terheran-heran atau mungkin ngibul atau gimana lah. Tapi kalau nasi gurih mungkin nggak menurut Adi? Saya pribadi belum pernah dengar nasi gurih sih, Pak. Oke. Nasi keras mungkin nggak? Mungkin ada orang ada bilang sih, saya makan nasi keras. berasnya mungkin kurang matang gitu. Oke. Ya, seperti itu ya. Jadi ini adalah bukan masalah benar atau salah utamanya ya, tapi masalah ya mungkin ada benar salahnya ya, seperti ini mungkin enggak. Tapi maksudnya yang umum ada mungkin yang seperti makan nasi Padang itu mungkin ada katakanlah banyak kasusnya, tapi nasi keras itu sangat sedikit kasusnya. Seperti misalkan hujan besar sama hujan lebat. Nah, gitu kan, hujan besar kan juga ada juga hujan besar kan, maksudnya sama hujan lebat kan ada ya kan ya. Ya. Jadi balik lagi di pertanyaannya tadi di sini, jadi bagaimana mengukur efektivitas? Oh ini N-gram itu biasanya itu adalah N-gram itu bukan, atau model bahasa secara umum, model bahasa itu bukan tidak digunakan oleh manusia, usernya. Makanya saya tidak masukkan ke dalam aplikasi, tapi dia itu sebagai istilahnya mungkin dapat dikatakan model bahasa itu adalah katakanlah semacam sebuah praproses lah gitu ya, meskipun dapat praproses untuk di sini untuk praproses atau subsistem dari mesin translation. Jadi ada mesin translation di sini, salah satu subsistemnya itu adalah model bahasa. Ya, model bahasa itu subsistemnya. Itu model bahasa itu nebak kata berikutnya, atau kalau secara umum rangkaian kata-katanya itu adalah rangkaian kata-kata yang natural. Yang natural zaman sekarang menurut kita, sekarang ini di sini. Ya, mungkin kalau di Malaysia itu natural, tapi kalau di kita nggak natural misalkan gitu ya. Atau zaman dulu natural gitu, misalkan tuan-tuan dan nyonya-nyonya misalkan gitu natural dulu. Kalau sekarang lebih natural mana tuan-tuan dan nyonya-nyonya dengan bapak, ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, nah gitu kan. Lebih natural bapak-bapak, ibu-ibu. Artinya ini yang natural. Nah, akurasinya itu adalah bukan akurasi, mungkin lebih tepat ada di efektivitas itu adalah yang natural. Semakin natural, semakin efektivitas yang disebut dengan istilahnya perplexity. Perplexity itu ada dibandingkan dengan yang
naturalnya. Ya, di testing, data testingnya dikomparekan dengan ground truth, mungkin ground truth istilahnya atau apa, yang ini daftar yang naturalnya, testing, data testingnya. Ya, itu seperti itu. Atau yang namanya juga sub, seperti ini sub sistem atau mungkin dapat dikatakan proses itu adalah ya tergantung dari pemakainya. Kalau mesin model bahasa ini dipakai untuk mesin translation, seberapa efektif model bahasa ini, yaitu mesin translation-nya seberapa efektif. Ada model bahasa yang satu, model bahasa yang lain di sini, mesin translation yang sama ganti model bahasanya. Nah ini dalam konteks mesin translation. Dalam konteks mesin translation yang sama, cuma diganti model bahasanya. Ternyata dengan model bahasa yang satu, dengan model bahasa yang lain yang berbeda, ternyata lebih efektif ini, misalkan mesin translation-nya. Artinya model bahasa ini lebih bagus dalam konteks mesin translation. Atau itu jadi secara ya ini apa? Ya jadi bisa penggunanya bisa dua itu. Yang pertama bisa menggunakan tanpa pemakaian, ya. Jadi dalam konteks pemakaian aplikasi and application-nya, atau tidak tergantung pemakaiannya. Apakah ini maksudnya question answering atau pemakaiannya mesin translation atau yang lain. Itu menggunakan perplexity yang intinya adalah lebih natural atau kurang natural. Makan nasi keras atau makan nasi padang, dua-duanya mungkin, tapi yang lebih umum, natural atau mungkin lebih umum adalah makan nasi padang. Ya mungkin seperti itu ya. Ini adalah nanti insya Allah akan kita pelajari. Udah nggak kita pelajari ya. Ada perplexity ada di video ya. Faktor yang menyebabkan perplexity ya, efektivitas tadi, efektivitas atau bahasa orang awamnya akurasi. Karena bahasa teknis akurasi udah beda lagi. Bukan efektivitas itu umum, kalau akurasi itu benar, jawaban benar dikurangi total. Seperti kalau kita nilai kuis, nilai apa jumlah yang benar bagi total pertanyaan, untuk akurasi. Tapi kan untuk efektivitas bukan hanya akurasi, seperti itu aja. Nah, perplexity ini semakin besar, apa faktor yang menyebabkan perplexity semakin besar? Ya, menyebabkan semakin besar itu ya model bahasanya semakin bagus ya. Seperti misalkan kalau n-gram, n-nya semakin besar biasanya. Tapi di sisi lain kalau n-nya semakin besar itu semakin semakin sulit kondisinya tercapai. Jadi itu adalah trade off-nya. Nanti ada penanggulangannya dengan ada di sini ada back off dan lain-lain. Ya, cara menanggulanginya adalah kalau kurang semakin efektif, cara menanggulanginya adalah ya diperbaiki, atau kalau sekarang dengan neural base. Ya, dengan neural base ininya. Kalau sisi efektivitas, salah satunya dengan neural base. Neural base bukan hanya efektivitas ya, untuk menanggulangi efektivitas, menanggulangi space juga. Space-nya jadi semakin sedikit. Ya, tolong nanti dipelajari. Tapi kalau neural base nanti di pertemuan berikutnya. N-gram itu digunakan untuk apa? Jadi N-gram itu mungkin ada istilah N-gram yang digunakan di lebih dari satu tempat. Iya. N-gram itu bisa digunakan di satu tempat. Bisa N-gram itu sebagai model bahasa ya. Model bahasa itu apa? Model bahasa itu digunakan untuk supaya mendapatkan bahasa yang natural seperti di mesin translation, diolah dengan model bahasa dengan alternatif yang mirip, misalkan hujan lebat, hujan keras sama-sama benar, pengertiannya sama, tapi yang lebih umum adalah hujan lebat. Ya, misalkan nyonya dengan ibu, misalkan nyonya Jokowi dengan ibu Jokowi, itu sama-sama benar ya, sama-sama benar, maksudnya juga sama. Tapi kalau zaman sekarang itu adalah pilihannya adalah ibu Jokowi. Kalau dari bahasa Indonesia misalkan Mrs. Jokowi, mau diterjemahkan apa? Di data training nyonya ada tapi sedikit, artinya nanti itu ya. Atau kalau dari sisi kamus thesaurus atau kamus bahwa kamus sinonim
Nyonya itu sinonimnya adalah ibu. Mrs. itu bisa diterjemahkan nyonya, bisa diterjemahkan ibu. Mrs. Jokowi, Nyonya Jokowi bisa. Ibu Jokowi bisa. Kalau zaman dulu mungkin ya saya nggak tahu ya. Mrs. Soekarno, mungkin dulu yang lebih tepatnya adalah Nyonya Soekarno. Kalau zaman sekarang udah berubah. Iya, zaman sekarang udah berubah, bukan Nyonya Jokowi, tapi Ibu Jokowi. Seperti itu ya. Jadi tergantung dari konteks itu tergantung dari data trainingnya, karena di data training itu kemudian Ibu Jokowi. Mungkin yang Nyonya Jokowi ada tapi sedikit. Itu misalkan dari ratusan atau ribuan ada tapi sedikit. Jadi artinya tahu umum atau tidaknya ya dilihat dari data trainingnya. Sama-sama terjemahnya mesin translation, terjemahnya bisa benar dua-duanya. Seperti itu ya mungkin contohnya ya. Jadi ini di sini bagaimana Ngram itu digunakan untuk apa? Untuk seperti itu. Model bahasa itu adalah seperti itu. Tetapi yang namanya Ngram ada juga digunakan bukan untuk model bahasa, tapi untuk kalau kata. Kalau di bahasa lebih bagus misalkan menggunakan frase. Misalkan gitu ya, frase. Frase itu seperti misalkan laptop hitam. Kita tahu frase tapi menggunakan frase itu butuh upaya yang tinggi mengenali frase secara otomatis. Atau kalau di manual juga upayanya juga besar untuk frase ya, mengidentifikasikan frase. Bahkan juga kata macam atau yang lain seperti rumah sakit ini jadikan satu rumah sakit secara linguistik, tapi secara statistikal tanpa melihatkan bahasa pakai aja Ngram, pokoknya dua sebagai inputnya. Ini bukan model bahasa ya, tapi inputnya aja terutama dua aja. Masukin sebagai input, bukan kata per kata, tapi Ngram, 2 gram. Nah itu Ngram, saya kira pengertiannya tidak sama persis dengan Ngram model bahasa seperti ini. Ya mungkin seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Tapi konteks kita adalah Ngram itu adalah model bahasa. Model bahasa itu tadi gunanya supaya natural ya, mungkin sama-sama benar, sama-sama mempunyai makna tapi berbeda. Ini apa mempunyai makna yang sama tapi yang satu lebih umum, yang satu kurang umum. Apakah Ngram dapat mengenangani klasifikasi teks dengan kata yang sangat banyak? Ya, Ngram itu adalah model bahasa. Kemudian mungkin klasifikasi itu sebenarnya lain lagi ya, ada intinya. Jadi mungkin seperti itu ya mungkin. Saya pernah menjumpai kasus yang menggunakan data train, test, data validation. Dalam kasus NLP, apa fungsi dari data validation? Ini mungkin lebih banyak dijumpai istilah secara umum, bukan hanya NLP ada. Tapi ini adalah saya kira umum, bukan hanya NLP, tapi terutama di learning dan mining. Mungkin kalau machine learning mata kuliah yang wajib ya kalian semua saya kira mengambilnya, tapi data mining saya kira mata kuliah yang pilihan, tidak semua kalian mengambilnya. Nah sekarang data train, data test, dan data validation ini saya kira bukan hanya masalah di NLP, tapi NLP yang learning ya, atau NLP text mining ya. Nah sekarang mungkin ada nggak apa fungsi data validation? Silakan, mungkin ada yang komentar. Terima kasih, mungkin kalau mungkin belum tepat juga nggak apa-apa. Silakan, siapa? Hasbi, Asidiki, gimana menurut Hasbi? Apa data validation? Maaf, suara saya jelaskan ya untuk. Halo Hasbi, ini enggak? Yang lain? Pak, mau izin kasih komentar? Silakan. Mungkin setahu saya untuk data validasi itu untuk ketika dipakai model fitting ya Pak, untuk menghindari data bias atau semacamnya. Oh iya, maaf dengan siapa?
Zaki Al-Fatih, Pak. Iya. Z-A Z-A-K-Y. Al-Fatih. Oke, ya. Muhammad Zaki Al-Fatih. Oke, makasih ya Zaki. Ya, saya sependapat ya dengan Zaki ya. Jadi dalam itu untuk prosesnya ya, proses untuk pembangunan model. Ya, jadi supaya lebih fair itu adalah testingnya itu adalah jadi seperti ini misalkan kita mau ujian, ya mau ujian, kemudian kan pakai data training kita berlatih kan, mau ujian, mau UTS, UAS. Tes itu adalah UTS atau UAS-nya. Ya, data validation itu latihan kita, melihat di kunci jawabannya. Jadi kita membangun model atau kita learning membangun model di diri kita, atau tadi istilahnya fitting ya, memfitting model kita. Nah ini adalah data untuk latihan kita. Jadi tidak fair kan kalau misalkan, Pak saya mau ujian, misalkan latihan ujian, hasilnya kurang bagus, ulangi lagi, latihan lagi, ujian lagi, kurang bagus, latihan lagi, ujian lagi. Kalau udah bagus ya udah Pak ini nilai saya gitu ujian. Nanti bukan jadi tes itu seperti ujian. Ujiannya cuma sekali aja kalau fair ya. Tapi latihannya bisa berkali-kali validationnya ini. Ya, ya seperti itu ya, mungkin analoginya. Oke, berikutnya seperti itu ya, gimana menurut Zaki? Iya, ya mungkin seperti itu. Iya, ya mungkin kita sampai 16.30 kalau nggak selesai mungkin ini ya Pak. Kita selesaikan sesuai waktunya aja. Apa pengaruh korpus besar dalam perhitungan probabilitas? Ya saya kira salah satu sudut pandangnya adalah ini apa? Kalau proses penghitungannya semakin besar ya semakin lama, biasanya semakin besar, biasanya semakin hasilnya semakin bagus. Mungkin saya kira seperti itu ya. Ya mungkin ada beberapa yang lain, tapi saya kira dua di antaranya seperti itu ya. Semakin lama tapi semakin akurat. Bagaimana sistem pemberian subtitle otomatis pada video? Ya saya kira ini adalah speech to text yang yes inputnya speech, outputnya text ya. Ya, apakah penghitungan probabilitas? Saya kira juga kalau probabilitas itu salah satunya model bahasa ya, saya kira iya juga. Ya, model bahasa supaya keluaran teksnya itu lebih natural, apa nyonya Jokowi apa ini Jokowi. Misalkan kalau ini ya, kalau yang mesin translation, tapi speech to text juga suaranya mirip-mirip, tapi itu aslinya apa ya? Suaranya mirip-mirip, tapi itu sebenarnya yang benar apa? Yaitu speech to text, tapi suaranya mirip, tapi teksnya bisa berbeda. Apa ya, itu suaranya mirip, tapi ada contohnya, tapi mungkin nanti lagi keterbatasan waktu ya. Terutama kalau bahasa Inggris seperti itu ya. Kalau bahasa Inggris kan antara suara sama itu kan juga suka aneh-aneh ya. Apa kegunaan lain dari model N-gram dalam klasifikasi teks? Ya tadi saya kira salah satunya bagi para proses. Bagaimana cara kerja monolingual linguistik? Ya, mungkin bukan cara kerja ya. Yang dimaksud dengan monolingual linguistik adalah bahasanya satu, bukan seperti misalkan paralel korpus, artinya antara ada bahasa Indonesia dan terjemahannya. Monolingual itu artinya cuma satu bahasa Indonesia semua. Clipping berita clipping berita yang isinya bahasa Indonesia semua, tidak kumpulan paralel terjemahan Indonesia Inggris. Monolingual itu maksudnya gitu, artinya lebih mudah kita mengumpulkan yang monolingual yang bahasa Indonesia semua, bahasa Inggris semua, kan banyak. Tapi kalau paralel korpus misalkan itu jauh lebih sulit karena tidak banyak yang paralel ada terjemahannya ya. Nah sehingga waktu salah satunya ya di Google zaman dulu, paralel korpus itu ngambilnya dari apa? Kitab suci, Bible dulu. Karena kan kalau kitab suci terutama Bible itu kan banyak ini ya, terjemahan yang di Afrika dari mana gitu ya, di samping Al-Quran juga ada, tapi kalau itu dulu Google itu menggunakan seperti itu sehingga terbatas dengan istilah-istilahnya yang lebih ke seperti itu. Apakah ada peran yang lebih penting daripada N-gram di NLP? Ya saya kira ya
semua mempunyai peran masing-masing. Kalau n-gram itu untuk supaya lebih natural, untuk monolingual ininya korpusnya ya. Bagaimana cara model bukan n-gram maksudnya, tapi model bahasa secara umum. Model bahasa secara umum. N-gram itu adalah model bahasa. Nah sekarang bukan n-gram tapi model bahasa menggunakan neural terutama. Bagaimana cara model bahasa n-gram menentukan kata-kata apa saja mungkin untuk dipilih sehingga mengerucut opsi. Seperti tadi itu makan padang atau makanan padang atau makanan keras itu tergantung dari keumuman di training. Ya, keumuman di training. Model bahasa n-gram apakah digunakan pada saat seperti apa ya, contohnya sebagai modul-modul untuk supaya keluaran outputnya itu natural, untuk question answernya natural, untuk machine translation outputnya natural, yang menghasilkan bahasa outputnya itu supaya natural ya, subtitle atau apapun atau language generation ya. Apa teknologi penyimpan yang efisien untuk digunakan pada model bahasa yang digunakan n-gram? Ya kalau teknologi penyimpanan saya kira untuk efisiensi atau apa itu ini ya itu ini ya kalau efisiensi itu saya kira masalah penyimpanan itu seperti mungkin ya ada indexing atau dan lain-lain, tapi saya kira tidak terlalu banyak dipelajari biasanya di NLP. Apa mungkin pada sparsity model 2 masih tidak ditemukan kombinasi kata walaupun sudah di back off ke hingga unigram sekalipun? Ya mungkin aja ya, kalau kata-kata di testing itu ada kata baru, di training nggak ada. Mungkin aja gitu ya. Jadi kalau trainingnya nggak lengkap atau bahasanya berkembang, di testingnya ada, di trainingnya nggak ada, itu mungkin. Ya solusinya salah satunya dianggap sebagai kata yang asing atau kata yang tidak dikenal gitu ya. Ya seperti itu saya kira salah satunya. Apakah ada kemungkinan kata yang tidak dikenal itu maksudnya satu X kemudian X itu dianggap sebagai ini apa istilahnya apa lupa saya, tapi itu seperti itu ya. Apakah ada kemungkinan untuk language model dilatih dengan satu korpus menghasilkan korpus yang berbeda? Ya model bahasa dilatih ya saya kira bisa juga meskipun tidak optimal ya, ini seperti artinya transfer learning ya. Yang namanya transfer learning, belajarnya bahasa Indonesia, keluarnya bahasa Inggris. Ya mungkin yang dekat-dekat ya harusnya ya. Dilatihnya dengan bahasa Malaysia untuk bahasa Indonesia. Tapi kan tetap juga jauh kurang baik dibandingkan antara training dengan testing itu sama. Ya, itu namanya transfer learning. Ya, yang namanya transfer learning masih mending daripada misalkan kita nggak punya apa-apa. Ya, atau sangat sedikit data trainingnya. Ya. Jika melakukan training terhadap bahasa Jawa, namun didapatkan 3 bahasa yaitu Ngoko, Kromo, dan Kromo Inggil sesuai dengan level kesopanan, apakah hal itu bisa dilanjutkan? Karena training monolingual, saya kira bisa ya. Ini seperti permasalahan kalau di sekarang itu adalah istilahnya switch, apa istilah lupa saya, ada switch yang ya bahasa Indonesia ada dicampur bahasa Inggris, kan seperti itu ya. Bahasa Indonesia ada bahasa Inggrisnya atau bahasa yang lain dengan ada bahasa di dalamnya bahasa apa, tercampur-campur di situ bisa. Saya kira itu suatu permasalahan yang sekarang yang agak tren juga. Jadi bahasanya itu campur-campur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, istilahnya apa sih? Kepikiran juga terus lupa. Ada itu apa cukup tren juga permasalahannya itu. Kemudian dalam perhitungan probabilitas dalam n-gram, apabila suatu keadaan ditemukan nilai probabilitas sama, ya saya kira ini suatu hal yang kemungkinan sangat jarang sebenarnya ya, secara praktikal menurut saya ya, karena kan bahasanya banyak banget ininya kombinasi vocabulary-nya dan kemungkinan kombinasinya. Karena kemudian probabilitas itu kan pakai 0,000 berapa ini kan ininya belakang, kalau pakai di belakang komanya sampai banyak ya. Kalau sama ya saya kira saya kurang tahu persis, tapi ya saya kira bisa random aja, tapi itu suatu kondisi yang menurut saya kemudian sangat jarang. Mengapa kita harus belajar n-gram dalam NLP? Karena ini n-gram itu atau model bahasa ya, bukan hanya n-gram, itu adalah kalau kita menghasilkan bahasa.
menghasilkan di mesin translation, question answer link, kemudian mungkin caption, image captioning, mau bikin caption, mau apa, pokoknya mau menghasilkan bahasa aja. Nah, menghasilkan bahasa yang fasih, yang natural. Ya, bukan hanya benar, tapi nggak umum. Seperti tadi Nyonya Jokowi itu tidak umum. Hujan keras itu nggak umum, tapi meskipun benar. Semantiknya juga benar. Dalam mesin penerjemah statistik dengan model bahasa Ngram cukup esensial, dia dapat menyiapkan beberapa terjemah kalimat yang mungkin itu ada kalimatnya. Pertanyaannya, hasil dari kalimat merupakan terjemahnya apakah ada presentasi menunjukkan kalimat yang paling mendekati dan kalimat yang ingin diterjemahkan. Ya saya kira mungkin maaf ya kalau saya jawabannya komentarnya nggak menjawab sebenarnya. Di data testingnya itu kalau mesin menerjemah itu ada terjemah yang harusnya di data testing itu harusnya menurut manusia itu ada alternatifnya kunci jawaban pertama kemungkinan ini yang mungkin bisa benar gitu ya. Jadi secara manual. Ya maaf ya waktu terbatas. Dalam evaluasi model bahasa hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi efektivitas? Ya saya kira ini ya seperti tadi juga dikatakan di sini di atas ada bahwa kalau data testingnya itu tidak ada karena tidak ada di data training karena data trainingnya kurang atau karena ada perkembangan bahasanya atau apa dengan data trainingnya nggak lengkap dari sisi efektivitas dari sisi efektivitas ya secara umum ya kalau data trainingnya kurang bagus ini salah satunya. Di samping juga kalau Ngram tadi ya kalau Ngram itu kalau kita tidak dengan back off atau apa itu jadi kurang bagus ya. Salah satu solusinya dengan neural base ya. Kemudian juga kurang efektif kalau dengan itu Ngram itu banyak space sehingga kalau perangkat mobile yang terbatas dia tidak bisa banyak sehingga lebih cocok dengan neural yang kecil ya karena tidak bisa menampung banyak sehingga jadi kurang efektif misalkan gitu. Apa peran model bahasa Ngram dan bagaimana model bahasa Ngram membantu? Ya saya kira itu tadi menghasilkan teks kalimat yang natural. Perplexity apakah sama dengan akurasi? Ya saya kira akurasi dalam hal orang awam ini ya, yang intinya adalah efektivitas. Efektivitas mengukurnya dengan perplexity. Perplexity intinya adalah kenaturalan atau sebaliknya sebenarnya ini perplexity ketidaknaturalan atau kepusingan, keanehan, surprise. Masa saya makan nasi beling misalkan gitu atau nasi apa gitu atau nyonya Jokowi itu kan jadi orang jadi mengerut ya ini apa maksudnya kok nggak wajar nih. Apakah ada model Ngram dapat langsung diterapkan dalam bahasa Indonesia? Iya, saya kira sama aja ke bahasa apapun, yang penting trainingnya ya. Ya, mengapa model bahasa penting untuk? Ya, saya kira tadi untuk supaya natural. Mungkin seperti itu. Mohon maaf kalau waktunya sampai berlebihan karena ininya topiknya ada 2. Insya Allah nanti kalau di pertemuan berikutnya topiknya hanya 1. Yang itu adalah untuk